Karena banyak yang merasa investigasi tapi ya horor banget situasinya, sirkumstansinya dibuat horor, menakutkan dan seakan-akan mau disidang dan melebihi ya seperti aparat penegak hukum ya. Itu nggak banget, nggak banget. Kita mulai belajar di kasus yang kedua. Alright, kasus yang kedua tolong diperhatikan. Dalam rekaman video, tampak pasien itu masih dalam keadaan stabil. Namun rupanya isi tabung oksigen yang membantu melancarkan pernafasan pasien akan segera habis. Sang suami pun mengingatkan petugas, tetapi petugas belum juga bertindak mengganti tabung oksigen. Selang waktu berjalan, karena tak kunjung diganti, pasien pun mulai kesulitan bernafas. Wajahnya mulai pucat dan membiru. Sang suami pasien pun kembali menemui petugas dan memastikan bahwa tabung oksigen itu benar-benar sudah tidak ada isinya, namun petugas tidak juga menggantinya. Hingga akhirnya sang suami meneriaki seluruh petugas untuk menangani istrinya, namun apa daya saat ditangani, sang istri sudah tak bernyawa alias meninggal. Preparation, investigation, analysis, and follow up. Nah, kita mulai ya. Lanjut yang kedua, mulailah di investigasinya ini ya. Jadi setelah persiapan oke, kita mulai investigasinya. Yang pertama, develop time. Jadi Anda harus kasih kembangkan timeline. Jadi ada timelinenya ya berdasarkan kita mau investigasi tadi untuk melakukan eh, investigation, Anda kasih waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Itu semacam timeline ya. Nah, tadi dibilang bahwa ada literatur review ya. Jadi misalnya pada saat investigasi, ini juga ada lakukan tinjauan pustaka, artikel-artikel yang relevan ya. Supaya kita lebih paham. Kadang ya, oh dok saya nggak paham. Tapi setelah dalam perjalanan investigasi, ketemu. Ternyata saya perlu bagaimana sih monitoring pasien yang bagus misalnya. Atau tentang oksigen tadi. Bagaimana saya menghitung, mengkalkulasi oksigen itu habis bagaimana, perlu literatur yang bagaimana. Itu kan akhirnya ketemu ya setelah ternyata nggak punya di rumah sakit. Nah itu perlu ya. Kemudian memperoleh dan bertanggung jawab memperoleh dan meninjau. Jadi misalnya, oke kamu bagian untuk cari literatur tentang oksigen, cara mengkalkulasi oksigen dan terusnya dikasihkan target tanggalnya. Jadi sekali lagi untuk timeline ini ya, jadi laporan awal kejadian itu kadang kita perlu menugaskan untuk belajar tim ini karena nggak kadang timnya itu belum punya keilmuan tentang itu, tapi bisa kita pelajari. Artinya dengan cara ini kita bisa melihatnya dalam sebuah sistem. Jadi bukan satu kasus per kasusnya. Nah, kemudian dimulai interviewnya. Jadi kita siapkan ada who, siapa, ya. Kemudian what, apa yang mau ditanya, where, di mana pertanyaannya kita sampaikan interviewnya, kemudian kapan dan how, bagaimana, ya. Jadi kita mulai dari who. Nah, pertama, kita ini kan mau wawancara. Nah, wawancara investigasi. Yang pertama wawancara siapa? Individu yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Nah, jadi kita kasih timeline. Oh, sudah jelas kan tadi individu-individunya siapa di persiapan ya. Jadi nanti siapa juga yang kita minta pendapat atau ahli dan sebagainya ya. Maka kita identifikasi nih individu yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Misalnya ya, siapa aja. Kemudian individu yang mungkin memiliki pengetahuan. Nah, jadi kita tanya sama konsultasi ahli juga bisa ya. Kemudian di sini batasi jumlah pewawancara. Jadi jangan yang wawancara itu banyak orang karena takut nanti dipikir kayak mau disidang ya. Dan jangan lupa beritahu semua individu yang akan diwawancarai dan siapa yang akan melakukan setiap wawancara. Nah, jadi kayak modelnya ini kita itu bukan untuk istilahnya menghukum orang, tapi lebih kepada untuk mencari tahu dari sisi sebuah sistem, maka kalau kita nanti mau melakukan wawancara, jangan sifatnya kejutan. Ya, jadi jangan sifatnya juga kayak kita itu mau menghakimi, mau mensidang orangnya. Pasti nanti orang itu tidak bisa outspoken dengan freely ya, jadi tidak bisa ngomong dengan jelas, dengan rileks. Makanya kita kasih waktu. Makanya tadi di meeting pertama itu benar-benar solid diperhatikan bahwa tujuan kita adalah melihat ini dari sisi sistem, bukan mencari kesalahan orang-orang. Nah, kalau kita mau wawancarai orang seperti ya tadi, kalau ada polisi misalnya ya, polisi aja yang aparat penegak hukum, itu kalau misalnya mau investigasi, dia ngasih surat dulu. Kalau nggak ngasih surat terus tiba-tiba datang terus, ayo kamu tak wawancarai, itu udah kayak
menyalahi kewenangan dan tugasnya ya. Jadi bahkan kita bisa menolak, oh nggak bisa dong, nggak bisa sembarangan. Nah, demikian juga kita. Kita kan ini bukan bukan polisi, tapi lebih kepada melihat sebuah sistem ya. Jadi bagusnya ya pakai kasih tahu dulu. Nah, kamu akan diwawancarai, dikasih surat sebelumnya, misalnya besok jam sekian. Perhatikan ya. Jadi pada saat jam kerjanya misalnya ada segala macam. Makanya ini tim ini mengkendak suatu interview yang mana orang-orang itu udah dalam kondisi yang siap. Jadi bukan dalam kondisi yang stres, ketakutan, jangan takut nanti untuk berkata jujur takut dan segala macam. Jadi dibuat bukan ini seperti proses penyidangan. Karena banyak yang merasa investigasi tapi ya horor banget situasinya, sirkumstansinya dibuat horor, menakutkan dan seakan-akan mau disidang dan melebihi ya seperti aparat penegak hukum ya. Itu nggak banget, nggak banget. Jadi jangan dibuat seakan-akan kita itu mau mensidang. Makanya dikasih kasih waktu, kasih pemberitahuan terlebih dahulu. Oke, nanti akan diwawancarai pada hari ini jam sekian di tempatnya di mana dan sini dan oleh siapa ya. Jadi apa aja nanti yang mau diwawancarai berkaitan dengan ini nih gitu ya. Kenapa kok harus tahu? Misalnya ya nggak apa-apa. Jadi bukan suatu kejutan. Jadi dianggap karena ini bukan suatu yang menakutkan. Jadi ini adalah sebuah suatu hal rutinitas investigasi yang mana ini mencari ya apa yang perlu diperbaiki dalam sebuah sistem. Jadi fair kita bilang jangan nanti pokoknya besok akan ada interview kejutan ya jam sekian siap gini padahal orang disuruh nunggu berlama-lama ada yang ngantrinya berjam-jam ternyata akhirnya nggak jadi gitu ya jangan begitu jadi harus precise tepat waktu dihargai orangnya yang mewawancari juga menghargai eh, person orang yang akan kita wawancarai itu ya. Nah, berikutnya ya. Nah, what? Nah, siapkan pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan juga disiapkan. Nah, tapi tetap bersedia untuk keluar dari naskah untuk mengajukan pertanyaan tambahan ya. Tanyakan siapa, apa, di mana dan seterusnya. Mengajukan pertanyaan secara kronologis. Cobalah untuk mengajukan pertanyaan secara kronologis. Maksudnya bagaimana pertanyaan secara kronologis? Misalnya gini. Kayak tadi kan itu tentang oksigen tadi ya. Yang kita tanya itu seperti ini. Apa yang kamu lihat ya, kamu saksikan ya pada saat kejadian tersebut. Nah, jadi oh saya begini, begini, begini. Jadi yang kita tanya itu arahnya ke kronologis. Jadi bukan kita tanya menurut pendapatmu itu benar atau salah. Itu bukan begitu tanyanya ya. Kalau itu nggak benar. Jadi tugas kita itu sebenarnya kalau wawancarai apa yang kamu lihat gitu ya. Apa yang waktu itu bagaimana kejadiannya gitu ya. Apa yang kamu lakukan gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada untuk merecall. Makanya pada saat investigasi mau dibuat persiapannya jangan lama-lama. Makanya perlu simulasi tadi saya bilang ya. Karena apa? Karena kalau terlalu lama dari kejadian sampai mau dimulainya investigasi takutnya udah pada lupa ditanya ya. Jadi ingat sekali lagi pertanyaannya lebih kepada itu tadi ya kronologis, arahkan ke kronologis. Jadi awalnya gimana? Bagaimana? Apa yang kamu lihat? Bukan yang kita tanya, menurut kamu kamu benar gitu ya. Menurut kamu siapa yang salah gitu. Jangan begitu. Jadi lebih kepada dia sebagai apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar gitu ya. Pada saat kejadian, bagaimana kamu bisa menceritakan kronologisnya. Selesai. Jadi bukan untuk melihat apa istilahnya pendapatmu mengenai suatu kejadian itu menurutmu benar atau salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan begitu caranya. Jadi lebih kepada apa yang kamu lihat, kamu dengar pada saat kejadian dan bisakah diceritakan secara runut kronologisnya dari sisi kamu pada saat itu kamu melihatnya ya. Jadi bukan pendapatmu ya yang mengarang ke sana kemari karena tujuannya adalah punya gambar yang jelas tentang peristiwa kronologis kejadian pada peristiwa event tersebut. Jadi ya kita tanya itu bukan langsung klik apa yang benar, apa yang salah menurut kamu SPO yang benar yang bagaimana dan seterusnya bukan. Jadi lebih kepada ceritakan secara kronologis menurut apa yang kamu ingat yang kamu lihat pada saat itu sehingga akhirnya lebih lebih adil, lebih just
culture lagi. Jadi tidak melihat siapa yang salah atau siapa yang benar gitu. Ruangan pribadi yang representatif. Jadi maksudnya jadi yang nyaman. Jadi orangnya boleh dikasih makanan, boleh dikasih tisu kalau dia ada yang mau nangis-nangis ya. Atau misalnya dikasih waktu kalau misalnya terlalu lama. Oke, istirahat dulu ya atau istilahnya ini. Karena sekali lagi ya ada ya yang kita wawancara itu memang orang yang memang betul lagi dalam tanda kutip berbuat salah secara tidak sengaja. Makanya kita kasih waktu dulu, boleh dikasih minum, boleh dikasih tisu kalau dia nangis-nangis ya. Nah, mulailah proses wawancara segera mungkin, ingatkan ingatan terasa segar, jadi juga pastikan saksi dan pihak terkait itu tetap ada dan supaya berita gosip atau rumor itu tidak kadung menggelinding ya yang sampai akhirnya jadi mengganggu informasi. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya kita terlalu lama investigasi dari kejadiannya, takutnya itu udah banyak gosip, rumor yang sampai akhirnya membuat distract. Nah, lakukan catatan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti ini ya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu pada saat investigasi ada form kayak gini. Nah, siapa yang diinterview? Misalnya Dian, ya perawatnya, interviewnya tanggal sekian, yang menginterview Ibu Dewi. Nah, lihat ya, gimana kabarmu dan tim kamu? Jadi pertanyaannya awalnya pertanyaan yang umum, ya gimana kabarnya? Bisa diceritain apa yang terjadi. Nah, terus kemudian kalau tadi masalah tabung oksigen habis ya, kalau tabung oksigen habis biasanya gimana prosedurnya? Kayak gitu ya. Berapa lama biasanya tabung oksigen baru diisi bila sudah dilaporkan? Kayak gini ya. Jadi yang pertama tetap ke kronologis. Nah, kemudian kita tanyakan kebiasaan-kebiasaan dia. Ya, prosedurnya biasanya bagaimana? Kemudian bagaimana tabung oksigen itu bila sudah dilaporkan bagaimana? Gitu ya. Jadi bukan siapa benar siapa yang salah. Arahkan ke arah ini. Jadi bukan kepada orang per orangnya. Jadi lebih kepada sesuai prosedur atau enggak ya. Ada deviasi dari prosedur atau enggak. Jadi arahkan ke seperti ini ya. Nah, setelah selesai, apa ada yang ingin disampaikan selain apa yang saya tanyakan tadi? Nah, ini jadi mungkin saya mau begini, mau begitu. Nah, itu sebagai penutup ya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, sekali lagi lebih kepada pertanyaan tertutup, pertanyaan yang terbuka ya. Jadi pertanyaan terbuka. Nah, kalau pertanyaan tertutup untuk menjelas pemahaman, misal gini. Oke, kalau misalnya tabungnya habis, prosedurnya bagaimana? Biasanya kalau tabung oksigennya habis, saya itu meminta prosedurnya saya menelpon bagian sarana prasarana. Kemudian mereka itu akan konfirmasi kalau tabungnya akan diantar. Paling enggak kira-kira sekitar 30 menitan nanti tabungnya biasanya datang. Nah, itu kan pertanyaan saya terbuka tadi ya. Pertanyaan Toto begini. Oke, saya ulangi lagi ya. Biasanya prosedurnya kamu akan menelpon bagian sarana prasarana, kemudian sarana prasarana akan menanggapi dan dalam waktu 30 menit nanti biasanya tabung oksigennya datang. Begitu biasanya. Iya begitu, Dok. Nah, itu maksudnya pertanyaan tertutup untuk melakukan konfirmasi. Ya, contoh begitu ya. Jadi selalu pertanyaannya terbuka, bukan misalnya menurut kamu benar ya, kamu yang melakukan ini, jangan begitu ya. Benar kan? Menurut dia apa benar? Dia begini-begini. Jadi jangan gitu ya. Jadi lebih kepada pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutupnya lebih kepada istilahnya melakukan konfirmasi supaya nggak salah. Oke, tadi kamu bilang seperti ini, benar ya? Kamu sampaikan iya betul dok. Coba saya konfirmasi ulang. Apa betul tadi kamu sampaikan bahwa prosedurnya seperti ini, seperti ini? Betul? Atau, oh enggak dok, seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Nah, kayak gitu contohnya ya. Jadi ingat, pertanyaan lebih keterbuka, tertutup hanya untuk konfirmasi. Alright, berikutnya ya. Nah, kita mulai setelah itu kita identifikasi faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan tadi penyebab masalah. Nah, ada 6 sebenarnya ya, tuh ada 6 ya. Ini sudah default, by default. Nanti dibaca sendiri. Jadi kan tadi akarnya itu akar serabut, bukan akar tunjang ya. Kalau ingat pelajaran dulu. Jadi yang kesana kemari. Nah, jadi ada faktor dari sisi komunikasi teamwork, ada faktor environment, ada faktor equipment atau teknologi, ada faktor dari sisi proses atau prosedur atau policy kebijakan, dari faktor dari staff, ada faktor dari organization atau kultur ya. Dari ini bisa menjadi penyebab daripada suatu masalah. Nah, tadi
wawancara itu nanti kita identifikasi mana yang masuk faktor komunikasi, mana yang faktor environment, mana yang faktor equipment, mana yang faktor ini, faktor ini, faktor ini. Ya nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, jadi nanti kalau kita misalkan nih lagi interview, nanti misalkan gini ya. Saya dari interview sudah bilang, saya sudah sampaikan ke bagian sarana prasarana, namun tabung oksigen tidak kunjung datang, katanya dia yang tadi hasil wawancara. Oh, berarti ini masalahnya masuk ke kategori communication atau teamwork. Ya, misalkan ini contohnya ya. Contoh lagi nih, pasien di ruangan penuh, tabung oksigen habis terpakai. Misalnya, oh, berarti ini masuk kategori environment karena ini kaitannya dengan situasi di tempat itu pasiennya penuh jadi tabung pada habis terpakai itu nggak ada yang nggak gitu ya kurang-kurang bahkan ya ini di sisi environment ya kemudian ini ada lagi jumlah tabung oksigen besar di ruangan hanya ada dua kita cuma punya dua dok jadi nggak ada lagi yang lain gitu misalkan ya oh ini faktor di equipment yang tadi ya di teknologi ternyata equipmentnya cuma ada dua gitu ya kemudian yang berikutnya nih dari hasil wawancara ternyata dia bilang belum ada dok, belum ada SOP mengenai alur permintaan oksigen. Yang ada hanyalah pesan kemana menghubungi bila tabung oksigen habis. Jadi kami belum ada. Pokoknya kebiasaannya kalau habis ya minta. Kami nggak ada SOP-SOP-nya. Oh, berarti ini memang belum ada SOP-nya. Berarti ini adalah kaitannya dengan task atau proses atau policy. Saya gitu ya. Nah, terus ini ada lagi. Nih, dari hasil wawancara, karena tadi kan Anda udah nyiapin tuh wawancara itu mau tanya-tanya-tanya apa aja gitu ya. Nanti kan sudah dari hasil wawancara itu ketemu jawaban-jawaban mereka, baru nanti di masuk kategori-kategori mana. Terus ini dibilang, perawat tidak bisa memprediksi kapan tabung oksigen akan habis. Mereka hanya tahu saat udah kosong, baru mereka itu minta. Jadi kita tuh nggak tahu, nggak ada yang ngecek ini habisnya bakal kapan, ini habisnya bakal kapan. Jadi kalau begitu habis baru minta. Oh, berarti ini masuk kategori ini, kayaknya ini masuk kategori yang ini deh, gitu ya. Terus ini lagi ada lagi. Sebelumnya pernah kejadian serupa, namun pasien tidak sampai meninggal, gitu. Sudah pernah dilaporkan, namun nggak ada respon. Jadi yang kemarin-kemarin pernah gini dok, ya, jadi udah minta tapi nggak datang-datang tabung oksigennya gitu. Tapi nggak sampai meninggal sih pasiennya. Cuma yang ini pasien lah kok meninggal dok, sampai teriak-teriak suaminya dok gitu ya. Kemudian kok viral yang kemarin itu sudah pernah kejadian, sudah lapor, sudah lapor, tapi nggak ada respon misalnya. Oh, ini masuk kategori organization culture-nya. Bapak Ibu bisa dapat jawaban-jawaban bagus kalau Bapak Ibu udah nyiapin pertanyaan-pertanyaannya. Ya, makanya tadi di preparation itu udah mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kira-kira begini-begini gitu ya. Nah, untuk bisa dapat pertanyaan yang bagus, kadang kita perlu pengalaman, kemudian kita perlu tanya-tanya dulu ya kepada ahli-ahli. Jadi nanti nggak tiba-tiba udah selesai wawancara baru, oh kenapa tadi nggak tanya ini, kenapa nggak tanya itu. Nah itu kan nggak efektif, nggak efisien. Nah makanya tanya-tanya ini. Nah setelah semua kumpul tadi dari kamu wawancara ini, wah, kumpulin semua hasilnya, baru kita kategorikan masuk mana-mana-mana ya. Yang tadi ini di akar serabut yang mana, yang ini semua ini sebenarnya by default. Jadi ada udah bagi 6 ini ya. Alright, nah jadi nanti Anda bisa interviews ya, individual to interview. Jadi siapa nih yang di interview siapa aja tadi orang-orang ini, kemudian timnya siapa nih yang interview, kemudian target waktunya, waktunya sudah terselesaikan, kemudian ada notes attached. Jadi di sini ada lampiran-lampiran. Tadi kan yang lembar tadi interview itu sebagai lampiran. Nah jadi ini kalau dikompil semua data. Nah, kemudian ditemukan ini apa? Data-data. Oh, communication apa yang Anda temukan? Lalalala. Yang masuk kriteria environment apa yang Anda temukan? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini dikompil setelah Anda meeting berikutnya dengan tim tadi yang dari awal yang preparation investigation tuh tim ngumpul. Wawancara hasil lu wawancara mana? Yang mana? Ayo kita diskusi. Nah, ini masuk kategori ini gitu ya. Jadi di sini barulah nanti di sini kita mulai investigation follow up setelah itu ya. Pokoknya temuan-temuannya dulu. Nah, udah.
Oke. Nah, setelah itu kita mungkin perlu baca buku ya. Jangan-jangan pada saat kita itu, oh ada nggak ya nih kita perlu kayak gini nih kita nggak ngerti. Contoh seperti apa yang jurnal apa yang perlu kita baca ya. Kemudian pengetahuan apa yang perlu kita tahu atau buku atau publikasi apa yang perlu kita tahu atau artikel apa yang perlu kita baca. Oh tentang ini cari. Nah, ini disuruh nih tim membernya. Oke kamu cari ini, browsing ini ya. Kemudian ada targetnya. Nah. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengerti what happened. Jadi, oh ternyata KTD yang bisa dicegah. Tadi ya, identifikasi kejadiannya itu, oh ternyata KTD yang bisa dicegah. Tadi kan awalnya insiden. Tapi ini bisa dicegah nggak tadi? Oh ternyata setelah ditemukan dari wawancara KTD yang bisa dicegah karena omission akibat tidak memberikan terapi oksigen yang adekuat. Nah, problem bukan karena tidak ada tabung oksigen, namun karena dikarenakan ketidakmampuan untuk memprediksi kapan tabung oksigen akan habis, sehingga terlambat order. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Kita sebenarnya masalahnya bukan masalah tabung oksigennya habis, tapi masalahnya ternyata karena ketidaktahuan kapan memprediksi tabung oksigen habis. Karena untuk pesan tabung oksigen sampai oksigennya itu datang kira-kira waktunya sekitar 30 menit. Nah, sementara waktu ditelepon belum datang, udah ngap-ngap pasiennya mati, meninggal, jadi apnu dan meninggal gitu ya. Nah, pertanyaan lagi nanti kalau misalnya ada mau kembangkan, ternyata masalahnya bukan karena oksigen, ternyata apa? Ya, masalahnya ternyata ini bukan butuh oksigen saja, tapi butuh ICU. Udah jelas pasien kayak gini kok ditaruh di ruang HCU misalnya. Oh, udah jelas kayak gini mestinya harus intubasi dan segala macam. Itu lain soal ya. Makanya ini sekedar contoh. Makanya Bapak Ibu akan mengerti setelah nanti ada list artikel dan segala macam kalau misalnya ini nanti bisa final understanding what happened-nya. Oke?